proses yang harus diperhatikan dalam pengaturan gudang. Sebelum kita masuk ke dalam proses yang harus diperhatikan dalam pengaturan gudang, ketahuilah dulu definisi gudang, yaitu tempat untuk menyimpan barang. Pengaturan gudang adalah serangkaian proses untuk melakukan pengaturan aktivitas penyimpanan dan pengeluaran barang yang terjadi dalam gudang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses yang harus diperhatikan dalam pengaturan gudang. Yang pertama, pengaturan barang di gudang. Pengaturan barang di gudang yang pertama, tetapkan lokasi yang jelas untuk setiap jenis barang untuk memudahkan akses dan pengambilan. Yang kedua, gunakan sistem pencatatan atau pencetakan label yang terorganisir untuk setiap barang. Yang ketiga, pastikan barang yang sering diambil diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau dan kemudian rutin melakukan inventarisasi untuk memastikan stok barang yang tercatat dengan tepat. Yang berikut, sortir barang di gudang. Pada sortir barang di gudang, yang pertama, tentukan kriteria sortir seperti berdasarkan jenis, ukuran, atau kondisi. Yang kedua, barang rusak atau damage atau kadaluarsa dipisahkan dari barang normal sesuai kondisi barangnya. Kemudian, barang rusak atau damage atau kadaluarsa dikelompokkan ke supplier masing-masing. Kemudian, untuk barang supplier yang dapat diretur, maka akan dilakukan proses RTV. Untuk barang yang tidak bisa diretur, maka dilakukan pemusnahan barang sesuai prosedur yang berlaku dan perlu approval pejabat yang berwenang. Nah, proses administrasi RTV dan pemusnahan barang harus dilakukan rutin dan tepat waktu sesuai SOP. Berikan pelatihan kepada staf tentang cara melakukan sortir barang dengan benar. Kemudian, gunakan alat bantu seperti rak atau kontainer untuk memisahkan barang sesuai dengan kategorinya. Terakhir, pastikan barang yang disortir ditempatkan kembali sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Yang berikut, proses barang beli. Pada proses barang beli, yang pertama, segera identifikasi barang yang rusak atau catat dengan jelas penyebab kerusakan. Yang kedua, pisahkan barang rusak dan barang yang baik untuk mencegah penularan kerusakan. Nah, kemudian dokumentasikan kerusakan untuk memudahkan klaim asuransi atau pengembalian kepada pemasok. Dan terakhir, evaluasi penyebab kerusakan dan lakukan perbaikan pada proses pengelolaan gudang untuk mencegah kerusakan di masa depan. Dan terakhir, proses barang retur atau RTV. Pada proses barang retur yang pertama, tetapkan prosedur yang jelas untuk menerima barang retur dari pelanggan atau pemasok. Yang kedua, pastikan barang retur dicek ulang dan diverifikasi kembali untuk memastikan keadaan dan kuantitasnya. Yang ketiga, gunakan sistem pencatatan untuk melacak dan memantau barang retur dari penerimaan hingga penyelesaian. Nah, kemudian terakhir, koordinasikan dengan departemen terkait seperti layanan pelanggan atau pembelian untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut atas barang retur.